Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Sahabat channel BEM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita dijadikan hamba Allah yang takwa, yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, alangkah baiknya kita tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan keberkahan dan dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah, Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah ini menjadi surah pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Kitab atau induknya Al-Quran karena merupakan induk dari seluruh isi surah dalam Al-Quran. Imam Bukhari dalam permulaan kitab tafsir mengatakan bahwa surah ini dinamakan Ummul Kitab karena penulisan dalam mushaf dimulai dengannya dan permulaan bacaan dalam salat dimulai pula dengannya. Menurut pendapat lain, sesungguhnya surah ini dinamakan Ummul Kitab karena semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran merujuk kepada apa yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Ibnu Jarir mengatakan, orang Arab menamakan setiap himpunan suatu perkara atau bagian terdepan dari suatu perkara jika mempunyai kelanjutannya yang mengikutinya, sebagaimana imam dalam suatu masjid besar dengan istilah ummu. Merangkum tentang Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, tafsir Ibnu Katsir dan Jalalain oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Azhaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti. Disebutkan sebuah hadis sahih pada Imam Turmuzi dan dinilai sahih olehnya. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani dan Al-Quranul Azim. Surah Al-Fatihah disebut pula solat karena surah ini merupakan syarat di dalam solat. Surah Al-Fatihah dinamakan pula Asy-Syifa seperti yang disebutkan di dalam riwayat Ad-Dairimi melalui Abu Sa'id secara marfu, yaitu Fatihatul Kitab merupakan obat penawar bagi segala jenis racun. Keutamaan membaca surah Al-Fatihah di antaranya Allah akan berikan jalan dalam kehidupan. Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Surah yang paling agung. Orang yang membaca Al-Fatihah akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi jika ia membacanya dibarengi dengan niat tulus dan ikhlas. Selain niat yang ikhlas, kita juga harus mengamalkan setiap makna-makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Abu Sa'id bin Al-Mu'alla berkata, dulu aku pernah sholat, lalu Nabi Muhammad SAW memanggilku, namun aku tak menemui panggilan beliau. Aku katakan, ya Rasulullah, tadi aku sholat. Beliau bersabda, bukankah Allah berfirman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau kuajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Beliau pun memegang tanganku tatkala kami hendak keluar, maka aku katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi Anda bersabda, aku akan ajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin, dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quranul Azim yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Surah Al-Fatihah surah terbaik dalam Al-Quran. Ada beberapa surah dalam Al-Quran
yang memiliki kelebihan dibandingkan surah yang lain. Kelebihan ini diketahui dari beberapa hadis Rasulullah yang memerintahkan untuk membacanya, baik setiap hari atau pada saat-saat tertentu. Dalam surah Al-Fatihah mengandung beberapa hal yang sangat penting dalam Islam maupun dalam hubungan yang sifatnya muamalah. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata di dalam kitab Sirrul Asrar dijelaskan amalan Al-Fatihah. Ketika kita mengamalkan amalan Al-Fatihah dengan cara yang tertentu, dengan cara yang sesuai dalam kitab ini, maka insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Segala hajat-hajat dunia Allah akan kabulkan, dan Allah akan membukakan pintu-pintu kegaiban. Bahkan jika ikhwan fillah memiliki urusan yang sangat penting, maka bacalah surah Al-Fatihah dengan cara ini. Namun sebelum saya bagikan caranya, alangkah baiknya ikhwan fillah menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, diriwayatkan dari Syarif Al-Bukhari, orang yang mendawamkan surah Al-Fatihah dengan cara ini, maka Allah akan kabulkan permohonannya di hari itu juga dan di waktu itu juga. Maka Allah akan bukakan banyak kemudahan-kemudahan dan kesuksesan-kesuksesan. Nah, adapun cara mengamalkannya, yang pertama kita wudhu dulu dengan wudhu yang sempurna, suci badannya, suci pakainya, kemudian sholat 2 rakaat sholat sunat. Setelah salam kita beristighfar sebanyak 70 kali. Setelah beristighfar 70 kali, kemudian kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebanyak 70 kali. Nah, setelah itu barulah baca Al-Fatihah sebanyak 70 kali. Wa yas'alu hajatahu, kemudian mintalah hajatnya, fa innallaha yaqdi hajatahu fi hadal yaum, karena sesungguhnya Allah akan mengabulkan hajatnya di hari itu juga. Wa fi hadhihi sa'ah, dan di waktu itu juga. Wa yaftahu alaihi katsiran minal futuhat, dan Allah akan bukakan pintu-pintu kegampangan, pintu-pintu kemudahan. Nah, bahkan yang punya hutang bisa dijadikan tawasul membaca surah Al-Fatihah untuk bisa hutangnya dilunasi. Dan barang yang mempunyai hajat-hajat, mintalah kepada Allah. Kemudian jika kita membutuhkan uang, kita minta kepada Allah. Tetapi jangan lupa kita harus melakukan usaha jalan yang diperintahkan oleh Allah, entah berdagang ataupun yang lainnya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah cara kita mengamalkan surah Al-Fatihah. Kita amalkan 7 malam berturut-turut dengan hitungan 70 kali berturut-turut. Semoga kita mendapatkan keberkahannya dan kita dikabulkan hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.